Tentu hikmah diperintahkannya potong tangan pencuri ini ada teman-teman sekalian ya. Ya seperti di Saudi diterapkan hukum, saya tidak tahu di sini, tapi kalau di Saudi diterapkan, kalau ada pencuri malam Jumat diiklankan di TV, di radio, di segala macam, besok si fulan disebutkan namanya dari negara mana telah mencuri di toko ini, diceritakan kronologis pencuriannya. Besok akan dia kena ayat tadi yang kita bacain ini, laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potong tangan keduanya dan seterusnya. Besok di Masjid Nabawi misalnya, habis sholat Jumat nanti kita akan datang ke satu lokasi, di situ ada mobil polisi yang membawa, mobil penjara yang membawa orang ini, pencuri ini, ada mobil ambulan yang akan mengurus setelah tangannya dipotong, ada tim medis yang mengurusnya, dan ada mobil pengadilan yang melapor kepada raja kalau sudah dieksekusi. Nanti orang itu ditaruh tangannya di atas meja, kemudian diikat tangan kirinya, tangan kanan ditaruh, lalu dipotong telapak tangannya. Ya. Potongan tangan ini banyak orang yang mengatakan kejam, keras, segala macam. Ini sebenarnya teman-teman orang yang tidak pernah menghadapi pencurian. Kalau kita pulang ke rumah kita dapat pencuri dan kita lihat ada pisau dekat tangan kita, bukan cuma tangannya kita potong, mungkin kita akan tusuk badannya. Tapi Islam datang mengatakan tangkap, iklankan supaya dipotong. Dan bayangkan kalau ada orang hadir dan niat mencuri, dia lihat tangan dipotong, maka tentu dia akan berhenti mencuri. Satu orang dipotong tangannya, 10.000 orang berhenti mencuri. Tidak asing di sini kan, di negara-negara Timur Tengah, mungkin termasuk di sini di Saudi jelas, mobilnya orang mewah-mewah pinggir jalan, nggak ada yang berani sentuh. Ya, sentuh tangannya melayang. Di Indonesia bisa lagi lampu merah, spion dipatahin, mobil ada orangnya di atas, orang lewat naik motor dipatahin spionnya orang. Bagaimana hukum koruptor? Apakah juga potong tangan? Kalau koruptor itu sudah kerusakan, dia soalnya mengambil hak pemerintah, uang orang banyak. Ini sudah masuk dalam merampok tadi. Hukumnya sudah bukan lagi dipotong tangan, hukumnya dikisos, ya. Dipenggal kepalanya maksud saya. Korupsi katakan haram, korupsi katakan buruk. Dengan korupsi tidak terlalu dianjurkan. Itu bahaya gitu ya. Baik, paham ya? Mencuri tidak terlalu diperkenankan. Selesai, mencuri haram, mencuri buruk. Makanya pelakunya pun jangan selalu diberi kesempatan dengan bahasa yang halus. Jangan diturunkan. Korupsi pekerjaannya, koruptor pelakunya. Tapi ketika kata itu menjadi tren, turunkan menjadi lebih buruk lagi. Bukan dinaikkan, turunkan. Maling. Jelas? Jadi ketika ada orang-orang mencuri dengan dampak yang lebih besar, samakan dengan pencuri-pencuri ayam dan sebagainya. Pakaikan dia jaket kuning misalnya, kemudian tuliskan di belakangnya, maling. Nah, dengan seperti itu, ada dampak kepada jiwanya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ingat baik-baik, kita sudah diberikan rezeki. Jadi jangan pernah ingin punya keinginan mengambil rezeki punya orang. Apa hukumnya? Bukan cuma dosa. Begitu iseng misal mengambil punya orang lain, maka awas baik-baik ya. Lihat kata-kata Quran ini. Baik lama ataupun tidak, cepat ataupun lambat, rezeki itu akan dikembalikan pada pemiliknya. Jadi kalau ada seseorang mencoba mengambil harta orang lain, nanti di akhirat akan dikembalikan dalam bentuk pahala. Misal, si fulan ngambil harta si B, sendal misalnya. Dicuri. Di dunia tidak diungkap, di akhirat ini akan dibalikan. Tapi hukum akhirat tidak akan mengembalikan sendalnya. Begitu dipindah, apa yang pindah? Pahalanya. Ada di hadis Muslim, nomor hadis 5611. Jadi kalau seseorang berbuat zalim pada orang lain, nanti di akhirat, maaf, kalau tidak punya bekal kebaikan, dosanya ditimpakan kepada orang itu. Jadi sekali lagi hati-hati ya, jangan pernah terdorong untuk mengambil hak orang lain, karena rezeki kita pun cukup untuk hidup. Jelas? Sekecil apapun pengkhianatanmu di dunia, akan kau pikul di akhirat. Makanya kata Nabi, nanti di akhirat itu ada orang yang memikul kambing yang mengembek karena curang dalam zakat kambing. Ada yang memikul lembu yang mengemuh karena curang dalam zakat lembu. Sekecil apapun, sebesar apapun dituntut. Jangan heran nanti di akhirat ada yang memikul kijang Innova plat merah karena kau curang di dunia. Masih keren juga kalau mikul Avanza, mikul Alphard, keren. Ada di akhirat itu nanti memikul bakwan yang dulu makan 3 bayar 1. Itu kecurangan. Makanya saya tempat-tempat sekolah dulu saya cari itu sekarang. Sangka menangis di pintu Ka'bah, pergi ke Makkah, duit banyak, umrah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik, selesai. Mana bisa? Dosa yang bersifat materi mesti kau bayar, mesti kau balikkan.
haram karena memakan pengkhianatan, tidak sesuai dengan tupoksi, tak sesuai dengan SOP, standar operasional pekerja pegawai. Ini sudah kerjanya, ini pendapatannya, ini titik peluh keringatnya, ini. Maka wa may yaghlul, siapa yang curang, siapa yang berkhianat, dia akan membawa kecurangan itu, naudzubillah. Dibawa duit full, kerja tak full, duit full. Sampai ke rumah kasihkan ke istri bertanak nasi menjadi nasi, beras menjadi nasi, nasi disuap ke mulut menjadi darah, darah berubah menjadi daging. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Setiap daging darah tumbuh di badan dari yang haram, tempatnya api neraka. Ditimbang di akhirat, Abdul Somad, berat engkau 50, yang halal 20 saja. Berapa lama kita mesti dibakar? Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka gosong, hangus, terbakar, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyadzuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Na'udzubillah. Jangan pernah curang dalam kehidupan, karena kita akan hidup sekali lagi mempertanggungjawabkan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.